Gue habis nonton kayak klip reels dari podcast salah satu influencer Kristen yang ya cukup terkenal, dan itu kayaknya sih ngebahas tentang bagaimana manipulasi dan abuse terjadi di gereja ya. Eh, Dimana seringkali pemimpin-pemimpin gereja itu eh, menggunakan kata-kata Tuhan atau pelayanan atau hal-hal yang kayak eh, secara apa ya namanya budaya membuat orang yang dimintai tolong atau dimintai bantuan itu nggak bisa nolak gitu. Kita pakai kuasa dari apa namanya jabatan kita dan juga posisi kita sebagai hamba Tuhan untuk membuat orang lain ngelakuin apa yang kita minta. Nah, waktu gue nonton kayak gitu, hal yang muncul di hati gue adalah ya seringkali emang benar itu jadi sih. Dan itu jadi karena kitanya yang mungkin tanpa sadar ngikutin contoh-contoh yang udah jadi waktu dulu, ternyata kita juga digituin dan kita pikir bahwa oh itu hal yang wajar gitu, sehingga kita ngikutin lagi apa yang pernah diperlakukan kepada kita. Dan hal lain lagi yang gua apa namanya pikirkan adalah ternyata ada momen-momen tertentu di mana ketika kita meminta sesuatu dan orang lain nggak ngelakuinnya, gampang banget buat kita pakai apa namanya otoritas atau cara-cara yang membuat orang lain itu harus ngikutin, tanpa sadar sebenarnya yang lagi kita gumulkan itu bukanlah soal keinginan dia atau komitmen dia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tentang bagaimana tuh kita ngerasa ditolak sama dia. Nah, seringkali tuh ini apa sangat, kalau bahasa Inggrisnya subtle ya. Jadi bener-bener nggak ketahuan gitu. Kita pikir bahwa kita lagi ngomongin tentang komitmen dia tentang Tuhan, dan kita kayak berpikir bahwa oh kalau lu nggak nerima ini berarti lu nggak punya komitmen dan segala macam. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Yang jadi seringkali adalah dalam kasus perenungan gue ya sebagai orang yang seringkali mungkin ngelakuin hal itu adalah kita sebagai hamba Tuhan suka ngerasa ada ketidaknyamanan di batin kita ketika orang lain itu nolak. Pemaknaannya bisa macam-macam. Pemaknaannya bisa apakah orang itu menolak gua, apakah dia lagi nggak mengasihi gua. Kemudian bisa jadi kok nih orang sudah komitmen tetapi kok perilakunya nggak seperti orang berkomitmen. Tapi terlepas dari semua hal-hal yang mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah, selalu ada pemaknaan yang mengikat dirinya kepada penerimaan gua gitu. Jadi artinya ketika orang menolak eh, hal pelayanan atau ngelakuin tanggung jawab, kadang-kadang guanya yang ngerasa sensitif bahwa guanya yang ditolak. Nah, gua rasa ini adalah sesuatu yang perlu loh sebagai hamba Tuhan tuh kita kita ngomongin secara jujur. Karena kalau enggak, seringkali secara kesehatan mental sebagai hamba Tuhan, kita itu nyalahin orang lain tentang komitmen orang lain di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya kita tuh lagi bergumul sama penerimaan diri kita dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi itu videonya cukup bagus sih. Dan gua rasa video itu bukan dimaksudkan untuk kayak mungkin condemning ya. I don't know, maybe buat some people it feels condemning, but then untuk beberapa orang itu bisa jadi kayak cermin untuk bisa ngelihat bahwa kalau kita nggak mencari pertolongan buat kita sebagai hamba Tuhan, pada akhirnya kita akan bikin orang-orang ngerasa diperdaya, dan kita tetap ngerasa bahwa kita lagi memperlengkapi mereka bagi Tuhan. Kita merasa bahwa kita tuh sebenarnya lagi ngebentuk mereka bagi Tuhan. Padahal sebenarnya yang lagi kebentuk tuh ego kita. Dan yang lagi dipuaskan itu adalah penerimaan diri kita, agar kita ngerasa bisa diterima sama banyak orang. So be careful of this syndrome. Kalau lu punya sindrom ini, ngobrol deh sama orang. Jadi terbuka dibandingkan lu tutup diri lu dan nyalahin orang lain gitu. Yeah, I think that's it.